Menjadi sorotan dugaan gratifikasi sebesar 1 miliar. Gubernur Papua Lukas NMB kembali menjadi sorotan atas aliran dana 560 miliar rupiah ke meja judi. Tidak hanya itu, foto dan dokumentasi Lukas NMB yang sedang berada di lokasi kasino yang berada di sejumlah negara juga tersebar ke publik. AHY, SBY dan satu Demokrat diam 1000 bahasa soal Lukas NMB. Ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Kenapa ya? Susilo Bambang Yudhoyono tidak menginstruksikan Lukas untuk segera datang ke Jakarta memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi yang saat ini punya wewenang hukum untuk melakukan tersebut. Padahal kita tahu selama ini sosok Susilo Bambang Yudhoyono adalah tokoh Demokrat yang luar biasa berpengaruh di internal mereka, meskipun dia tidak punya guna di Indonesia. Setahu saya, kader Demokrat patuh seperti Andi, Sultan, Anas, Angelina, dan lain-lain. Kita tahu kasus korupsi yang menghajar kader-kader Demokrat memang sangatlah banyak dan nilainya gila-gilaan, bisa masuk ke angka triliunan. Profesor Mahfud MD pun mengatakan bahwa ada dugaan tindak pidana korupsi senilai 500 miliar yang adalah setengah triliun dan itu keluar hanya ke kasino saja. Kenapa harus dibawa ke tempat judi? Saya menduga kuat bahwa ada upaya dari Lukas untuk mencuci uang sehingga hilang begitu saja di luar negeri. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan perjudian jika itu dilakukan di luar negeri, seperti aborsi yang dilegalkan di beberapa negara. Tapi yang menjadi konsen utama dari apa yang dikatakan oleh Profesor Mahfud MD adalah dugaan uang negara yang dibawa lari. Seharusnya internal Demokrat seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono mendukung proses hukum yang dilakukan oleh KPK kepada kader loyalnya yakni Lukas. Seharusnya Andi Arief juga tidak ngebacot dan asal halusinasi, mengatakan bahwa kalau Puan menang presiden dengan cara ditangkap-tangkapin oposisi. Justru bagi saya, apa yang dikeluarkan dari mulutnya Andi Arief yang busuk itu kelihatan sangat panik karena banyak sekali internal Demokrat yang dibongkar dan harus ditangkap-tangkapin memang. Narasi Andi Arief itu justru seolah-olah terkesan bahwa ketika Presiden Joko Widodo melalui kepemimpinannya menegakkan hukum dan memberikan konsekuensi logis, yakni ditangkap, membuat Presiden Joko Widodo justru jadi dianggap represif. Padahal kalau kita mau pakai otak yang gak penuh dengan sabu-sabu dan juga obat terlarang, pasti kita bisa berpikir cerdas bahwa apa yang dikatakan oleh Andi Arief itu ngaco. Kenapa? Karena penangkapan itu dilakukan oleh lembaga lain, bukan Presiden Joko Widodo, lembaga yang terpisah secara struktur dari Presiden Joko Widodo. Dari sini kita mulai paham bahwa Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono sudah gak ada harganya di mata kader-kadernya. Orang tua ini memang sudah waktunya untuk menikmati hari tuanya saja bersama anak cucu ketimbang ngebacot soal negara. Saya kira kita harus sama-sama memiliki mata yang terbuka lebar mengenai politik agar tidak digoblok-goblokin sama orang macam Andi Arief dan narasi-narasi menyimpang yang dibawakan oleh orang yang pernah ditangkap nyabu di sebuah kamar hotel bersama perempuan. Sampai WC-nya saja diterbalikin untuk menghilangkan barang bukti, tapi sampai sekarang aman-aman saja tuh orang. Setahu saya yang ditangkap-tangkapin itu adalah Antasari Azhar dan juga beberapa orang yang ingin mencoba membongkar kasus korupsi Hambalang. Jadi bayangkan saja, di dalam internal Demokrat ini ada orang-orang yang membawa narasi buruk dan busuk terhadap Presiden Joko Widodo dan pemerintahan negara Republik Indonesia yang sah. Ini membuktikan sebuah kepanikan sedang terjadi di dalam internal Demokrat yang ingin menutupi borok-borok yang mulai dibongkar dan nanahnya itu kemana-mana. Kita tahu Papua adalah provinsi dengan dana otonomi khusus yang begitu besar nilainya, sampai ribuan triliun mungkin. Bukannya digunakan untuk membangun Papua, malah digunakan untuk pribadi dan cuci uang. Lalu sisa duitnya dipakai untuk menyewa para pengawal yang dipakaikan pakaian adat untuk Veronica Koeman berkuar-kuar jika ada penegakan hukum yang dilakukan kepada orang Papua. Gara-gara Demokrat, isu suku, agama, ras, dan antar golongan terus-menerus dibakar dan dimunculkan. Memangnya lu kira Anies Baswedan itu orang mana? Dia itu ex orang Demokrat juga kok. Toh dia pernah ikut konvensi Demokrat, Tapi sekali lagi, wibawa dari Susilo Bambang Yudhoyono sudah hancur lebur berantakan
di bawah kaki dan diinjak-injak oleh Lukas. Orang beginian mau turun gunung? Wong dia sudah ada di dasar laut terdalam harga dirinya. Kenapa harus turun gunung? Dia merasa lebih tinggi dari siapa sekarang? Mungkin dia lebih tinggi dari kakinya saja. Ngomong-ngomong, kakinya dan pemikirannya lebih tinggi mana ya? Bagaimana menurut Anda? Anduk baliho tinggi-tinggi, kita nggak tahu di belakang kepala yang besar di bawah itu ada isinya apa nggak tuh, kan itu intinya. Jadi rakyat merasa Anda itu terlalu pintar, jadi kadang-kadang menjudge orang. Ya. Presiden Jokowi yang juga Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sowan ke kediaman Rocky Gerung. Didatangi LBP dan Gibran, Rocky Gerung ciut kayak lintah kena cuka. Ditulis oleh Manuel dari siward.com. Didatangi oleh Gibran Raka Buming Raka dan juga Luhut Binsar Panjaitan, Rocky Gerung menjadi orang yang langsung ciut seperti lintah yang kena garam. Selamanya kita tahu bahwa Rocky Gerung adalah sosok yang suka menghina Presiden Joko Widodo dengan sebutan Presiden Dungu. Dia juga menjadi orang yang seringkali nyinyir terhadap kebijakan pemerintah yang justru pro kepada rakyat dianggap sebagai kebijakan yang bodoh. Selama ini Rocky Gerung bebas berkata-kata dengan kasar di sebuah acara TV yang sekarang sudah dibubarkan. Dan saat ini dia sudah kehilangan kerjaan karena busuk mulutnya yang membawa petaka dan borok bagi sebuah stasiun televisi bodoh itu. Akhirnya membuat dia harus membuat sebuah channel YouTube yang isinya wawancara kepada orang-orang penting sepertinya. Tamu pertamanya yang diundang bukanlah Anies Baswedan yang merupakan gubernur rasis dan jahat itu. Bukan juga Said Didu yang merupakan mantan pekerja di BUMN Merpati yang bangkrut karena gak bisa mengelola keuangannya. Bukan juga sahabat baiknya Fadlizon yang meskipun di dalam partai koalisi Presiden Jokowi, dia masih ngebacot gak jelas. Bukan juga Rizal Ramli yang kalau ngomong R kurang jelas. Tapi tamu pertama yang datang adalah Luhut Binsar Panjaitan dan dilanjutkan dengan Gibran Raka Buming Raka. Yang secara jelas kedua orang ini adalah orang dalam Presiden Joko Widodo. Videonya gak terlalu viral seperti podcast pada umumnya. Tetapi lumayanlah untuk ditonton supaya Rocky Gerung dapat saweran sedikit karena dia tanah pun nyaplot. Waktu saya nonton, saya ketawa terbahak-bahak sampai perut saya mules dan six pack. Karena Rocky Gerung yang biasanya kasar dan kalau ngomong itu penuh dengan kebencian, mendadak jadi seperti kucing yang disiram air. Ciut kayak siput ketika kena garam dan lintah ketika kena lada dan cuka. Benar-benar berbeda, seperti orang waras pada umumnya. Saya ngakak melihatnya karena memang mulutnya Rocky Gerung kelihatannya tidak bisa terlalu banyak